Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, khusus untuk kelas 12 IPA dan IPS angkatan tahun 2020, nama saya lengkap DRA Ani Yukarliani dengan panggilan biasa Ibu Ani, mengajar khususon kelas 12 IPA dan IPS Sejarah Indonesia dan Sejarah Minat. Untuk kelas 12 IPA dan IPS Sejarah Indonesia itu wajib diikuti. Untuk kelas 12 IPS maka Sejarah Indonesia itu ditambah dengan materi Sejarah Minat. Jadi untuk kelas 12 IPS semuanya adalah 6 jam pelajaran. Strategi dari pembelajaran saya itu adalah satu, bekerja melalui kelompok, baik itu kelompok berbaris ataupun misalkan kelompok yang sudah kalian miliki, itu terserah. Itu silakan untuk dilaksanakan oleh masing-masing. Yang kedua, media atau alat pembelajaran itu selalu menggunakan kertas folio, juga kertas warna untuk melaksanakan pembelajaran melalui skill atau keterampilan. Yang pertama, saya akan mengajarkan tentang atau memberitahukan tentang materi sejarah Indonesia. Dalam hal ini adalah materinya menganalisa upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Materi yang sejarah yang masa sekarang itu otomatis adalah selangkah lebih maju daripada materi kelas 10 dan kelas 11. Tapi otomatis untuk kelas 12 itu karena mempersiapkan diri untuk ujian sekolah nanti, maka terangkum semua materi kelas 10, 11 dan 12 itu sudah harus bisa untuk dipelajari. Saya yakin bahwa yang namanya pelajaran sejarah itu adalah merupakan suatu pelajaran yang sulit untuk dipelajari karena terlalu banyak materinya. Maka untuk itu saya selalu untuk melaksanakan pembelajaran, tidak hanya saya saja yang memberikan suatu arahan untuk materi, tetapi kalian bisa mencari sendiri. Semoga dengan bisa mencari sendiri materi, maka akan timbul suatu kreativitas bagaimana kalian belajar sejarah yang baik, belajar sejarah yang menyenangkan, belajar sejarah yang susah untuk mengerjakan tugas, tetapi semuanya mencapai ke dalam suatu tujuan bahwa kita harus cerdas untuk melaksanakan pembelajaran sejarah dan tidak membosankan. Itu untuk sekilas daripada apa yang saya sampaikan. Untuk materi yang akan kalian pelajari di dalam kompetisi dasar itu adalah menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi disintegrasi bangsa. Yang pertamanya, apa perbedaan integrasi dengan disintegrasi? Pasti itu ada dis, ada in. Kalau disintegrasi itu adalah suatu hal untuk ke arah perpecahan bangsa dalam menghadapi suatu keamanan di dalam suatu negara. Kalau integrasi itu adalah suatu kesatuan yang utuh. Karena kita mempelajari sekarang adanya disintegrasi, maka otomatis yang kita pelajari itu adalah perpecahan bangsa untuk menumbangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa harus ada disintegrasi? Ada disintegrasi karena adanya berbagai konflik. Baik itu adalah konflik kepentingan politik, konflik daripada ideologi, dan juga konflik daripada yang menyangkut hubungannya dengan sistem pemerintahan. Kita lihat yang pertama, disintegrasi itu adalah ada PKI Madiun, ada DITII, ada APRA, RMS, Andi Ajis, PRRI atau Permesta, PKI G30S 1965. Nah, ini merupakan suatu tindakan-tindakan daripada bangsa kita sendiri yang mungkin juga ada didukung oleh negara lain. Ini akan melaksanakan suatu penumbangan daripada keutuhan bangsa. Jadi dengan demikian saya tidak akan seluruhnya untuk membahas bagaimana dan apa. Saya hanya akan ingin kalian itu adalah menyampaikan apa sih arti-arti kata di sini. Arti singkatan kata maksudnya. Misalkan PKI. PKI itu adalah Partai Komunis Indonesia. DITII itu adalah Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, dan seterusnya. Berarti di dalamnya itu terkandung daripada singkatan-singkatan kata. Dan semuanya tujuannya adalah untuk menumbangkan ideologi Pancasila. Yang akan saya berikan kepada kalian, satu, itu adalah artinya ini tulis,
apa saja, misalkan tadi PKI Madiun, apa sih PKI Madiun? Bedanya dengan PKI G30S, itu pasti berbeda dan itu yang dilupakan oleh bangsa Indonesia. Padahal sebetulnya adalah melupakan sejarah bangsa sendiri, itu adalah akan menuju kehancuran bangsanya sendiri. Sebetulnya begitu. Dan kemudian satu itu tugasnya. Yang kedua, saya ingin sehubungan dengan merebaknya sekarang adanya suatu rencana undang-undang untuk menghapuskan Pancasila, maka dari semua daripada apa yang tercantum di sini, itu saya hanya akan mendalami tentang PKI Madiun dengan PKI G30S 1965. Apa perbedaan PKI Madiun dengan PKI G30S 1965? Nah, itu saja untuk sejarah Indonesia dalam pemanasan mata pelajarannya. Saya mengharapkan kepada kalian jangan ragu-ragu untuk menuliskan tugas sebaik-baiknya, karena di dalam kelompok itu tercantum atau terselip juga tugas individu. Jadi saya akan melihat perjuanganmu untuk mendapatkan nilai yang terbaik itu adalah bagaimana perjuanganmu untuk menuntaskan tugas daripada apa yang selalu saya berikan dari sejarah Indonesia. Itu saja anak-anakku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.